Nah, saudara-saudara, saudara kita yang berada di Cianjur, yang dimana mereka sedang ditimpa bencana, sedang ditimpa musibah, yaitu gempa bumi, maka penderitaan yang mereka rasakan itu pun adalah penderitaan kita, saudara-saudara. Air mata mereka yang tumpah, yang jatuh, itu pun air mata kita. Darah mereka itu pun darah kita. Penderitaan mereka, penderitaan kita. Rasa sakit mereka, rasa sakit mereka, rasa sakit kita. Mereka yang kehilangan harta benda sama seperti kita kehilangan harta benda kita. Mereka anak-anak yang kehilangan orang tua yang kehilangan anak sama seperti kita kehilangan anak-anak kita, dan kita kehilangan orang tua kita. Mereka para istri yang menjadi janda yang kehilangan suaminya, suami yang kehilangan istrinya, sama seperti kita kehilangan istri kita, dan istri kita kehilangan kita, saudara-saudara. Yakni penderitaan mereka, penderitaan kita, rasa sakit mereka, rasa sakit kita, kehilangan yang mereka rasakan itu pun adalah kehilangan kita, itu pun adalah rasa kehilangan kita, saudara-saudara. Oleh karena kita doakan agar saudara-saudara kita yang khususnya berada di Cianjur, mudah-mudahan Allah angkat segala macam bala, Allah angkat segala macam musibah, Allah angkat segala macam bencana yang menimpa saudara-saudara kita yang di Cianjur khususnya dan umumnya. Allah angkat segala macam musibah bencana yang terjadi negara kita tercinta, yaitu negara kesatuan Republik Indonesia, saudara-saudara. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti kita bertanya-tanya, apa sebab terjadinya gempa bumi di negara kesatuan Republik Indonesia yang sangat kita cintai ini? Padahal Indonesia adalah negerinya para aulia, negerinya orang-orang soleh, negerinya para ulama. Banyak paku-paku bumi di negara kesatuan Republik Indonesia. Sebelumnya di Lombok gempa bumi, di Palu gempa bumi sama dengan tsunami. Nah, sekarang di Cianjur gempa bumi. Lombok adalah kota 1000 masjid, Lombok kotanya para wali, kotanya para ulama, Palu kotanya para ulama, Cianjur juga kota para ulama, kota para santri. Tetapi kenapa Allah berikan musibah? Kenapa Allah berikan bencana? Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, jangankan di Indonesia, Makkah paling mulianya kota, kota kelahiran Nabi Muhammad SAW, kota yang dimana di kota tersebut dilahirkan makhluk yang paling mulia, makhluk yang paling agung, makhluk yang paling suci, yaitu baginda Nabi besar Muhammad SAW. Makkah pun pernah dilanda gempa bumi, saudara-saudara, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darul Qutni dan diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari Muslim. Perawinya berbeda, setiap riwayat maka nama gunung berbeda-beda. Riwayat Bukhari Muslim diriwayatkan bahwasanya gunungnya adalah gunung Uhud, tetapi riwayat Imam Ad-Darul Qutni gunung tersebut adalah gunung Thabir. Nah, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ketika gunung tersebut gempa bumi, batu-batunya berjatuhan, di atas gunung tersebut ada Rasulullah, ada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, dan Sayyidina Utsman ibn Affan. Ketika gunung tersebut mulai bergoyang, Nabi Muhammad meletakkan tangan sucinya di atas gunung tersebut, dan Nabi Muhammad berkata, belum saatnya bagimu, belum saatnya bagimu, berhentilah berguncang, ketahuilah di atas engkau ada seorang Nabi, maksudnya Nabi Muhammad, ada seorang As-Siddiq, maksudnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dan ada 2 orang syahid, maksudnya Sayyidina Umar bin Khattab dan Sayyidina Utsman bin Affan. Seketika itu juga gunung tersebut mentaati perintah baginda Nabi besar Muhammad dan berdiam dari guncangannya. Ketika gunung tersebut berhenti berguncang, maka Rasulullah bertanya kepada para sahabat, dosa apa yang telah kalian lakukan, maksiat apa yang telah kalian lakukan sehingga gunung ini bergoyang, bergetar karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di zaman Sayyidina Umar bin Khattab, idza zulzilatil Madinah, ketika Madinah ditimpa gempa bumi, khataba Umar bin Khattab amaman nas. Sayyidina Umar bin Khattab beliau berkhutbah di hadapan manusia. Asra'tum wa ahdastum, kata beliau, sungguh cepat kalian, sungguh cepat apa yang kalian lakukan, sungguh cepat apa yang kalian perbuat, sehingga yang kalian lakukan dan kalian perbuat mengundang bencana dari Allah, yaitu gempa bumi. Kata beliau, wallah, demi Allah, apabila besok ada gempa susulan, demi Allah, aku tidak lagi ingin tinggal dengan kalian,
aku akan lari dan tidak akan tinggal bersama kalian. Di zaman Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, ketika itu ditimpa gempa bumi, maka beliau mengirim surat kepada para gubernur-gubernur. Beliau panggil gubernur-gubernur tersebut untuk datang. Ketika para gubernur datang, beliau berkata, maksiat apa yang telah kalian lakukan, perbuatan dosa apa yang telah kalian perbuat, ketaatan apa yang kalian tinggalkan. Sungguh demi Allah, ini Allah tegur kita semua. Oleh karenanya, keluarkan harta kalian di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk menghilangkan segala macam bala, musibah dan bencana. Seketika itu pun beliau memerintahkan para gubernur untuk mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Sayyidina Ka'ab ibn Malik, beliau berkata bahwasanya tidaklah gempa bumi tersebut terjadi melainkan terlalu banyak dosa-dosa dan maksiat yang hamba-hamba lakukan di atas muka buminya Allah, sehingga bumi tersebut takut, bumi tersebut gemetar kepada Allah, sehingga karena gemetarnya, karena rasa takutnya, sehingga bumi tersebut berguncang, saudara-saudara. Kemudian Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau pernah bertanya kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha akan pendapatnya tentang gempa bumi. Apa jawab Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha? Beliau menjawab, tidaklah gempa bumi terjadi melainkan 3 perkara ini telah merajalela. Apa 3 perkara tersebut? Apabila 3 perkara ini telah merajalela, apa 3 perkara tersebut? Yang pertama, kata Sayyidatuna Aisyah, idza istahalla zina, apabila perzinahan, apabila zina sudah dianggap sesuatu yang halal, apabila orang sudah berzina di mana-mana, pagi, siang, sore, malam berzina, yang tua berzina, yang muda berzina, yang kaya berzina, yang miskin berzina, orang-orang tidak lagi punya rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemuda-pemudi berzina, para anak-anak muda, laki-laki, perempuan ciuman di pinggir jalan, mereka bergandengan tangan di pinggir jalan, mereka berzina, mereka melacur di pinggir jalan. Saudara-saudara, zina itu adalah dosa yang besar. Ada orang berzina secara sembunyi-sembunyi, ada orang berzina secara terang-terangan. Akan tetapi perlu engkau ketahui bahwasanya dosa orang berzina secara terang-terangan itu lebih besar daripada dosa orang yang berzina secara sembunyi-sembunyi. Coba kita lihat anak-anak muda kita, para pemuda-pemudi kita di pinggir-pinggir jalan, saudara-saudara, di pinggir-pinggir jalan malam tahun baru, apalagi malam Valentine, yang paling banyak berzina, yang paling banyak melacur di Indonesia bukan orang Kristen, bukan orang Buddha, bukan orang Hindu, bukan agama lain, tetapi pemuda-pemudi Islam yang paling banyak melacur, yang paling banyak berzina, yang paling banyak berbuat dosa, yang paling banyak berbuat maksiat di Indonesia, saudara-saudara. Apabila pelacuran telah terjadi di mana-mana, wa istibahal khumur, apabila khamr telah dianggap hal yang dibolehkan, apabila khamr telah dianggap hal yang biasa, yakni khamr telah dianggap perkara yang biasa, orang mabok-mabokan pagi, siang, sore, malam mabok, yang tua mabok, yang muda mabok, yang kaya mabok, yang miskin mabok, narkoba di mana-mana, mabok di mana-mana, khamr di mana-mana, di pinggir jalan orang menenteng minuman keras, tidak lagi punya rasa malu. Khamr bukan lagi hal yang tabu, seakan-akan minuman keras tersebut, seakan-akan minuman syaitan tersebut adalah perkara yang dihalalkan, saudara-saudara. Nah, perzinahan merajalela, perzinahan di mana-mana, khamr di mana-mana, wa darabu bil ma'azif. Kemudian orang-orang mulai memainkan musik-musik yang membuat lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya perhatikan orang-orang zaman sekarang, pagi, siang, sore, malam sibuk dengan handphonenya, saudara-saudara. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah. Udah 1 bulan ini semenjak saya sakit, saya tinggalkan handphone. Saya tidak mau sibuk megang handphone, saudara-saudara. Orang seluruh Indonesia WhatsApp saya tidak ada saya buka, tidak ada saya baca. Saya mulai meninggalkan handphone. Anak-anak zaman sekarang umur 6 tahun pegang handphone, umur 7 tahun pegang handphone, umur 8 tahun pegang handphone. Yang tua, yang anak kecil, yang muda, yang tua, semua sibuk dengan handphone, saudara-saudara. Pagi, siang, sore, malam waktumu diambil oleh handphone. Handphone menjadikan engkau jauh dari Allah, handphone menjadikan engkau jauh dari Rasulullah. Memang betul handphone sesuatu yang bagus, handphone membawa manfaat, tetapi saya perhatikan banyak orang-orang sekarang handphone lebih banyak membawa mudarat. TikTok dan YouTube segala macam, orang-orang mulai lupa kepada Allah, mulai lupa kepada Rasulullah. Ulamanya, ustadz, kiai, habibnya sibuk main TikTok, saudara-saudara. Orang-orang lupa kepada Allah. Handphone, suami istri hadap-hadapan, si suami sibuk main handphone, si istri sibuk main handphone. Handphone
menjauhkan orang-orang yang dekat. Kalian berkata handphone, kalian bisa berhubungan dengan orang-orang yang jauh. Ya, kalian bisa berhubungan dengan orang-orang yang jauh, akan tetapi handphone bisa menjauhkan suami dengan istri, menjauhkan orang tua dengan anak, dan anak dengan orang tuanya. Ini yang terjadi, saudara-saudara. Musik-musik membuat lupa dan lalai kepada Allah. Orkes di mana-mana. Kalian sibuk dengan handphone kalian, memutar musik-musik yang membuat lupa dan lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalian lebih memilih panggilan handphone, kalian lebih memilih panggilan perut, dan mengabaikan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Di masjid-masjid kalian, di musola-musola kalian, di surau-surau kalian, terdengar panggilan Allah Subhanahu wa taala. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Ayo salat. Kalian yang bekerja, tinggalkan pekerjaan kalian. Kalian yang berdagang, tinggalkan dagangan kalian. Kalian yang punya toko, tutup sementara toko kalian. Ayo kembali kepada aku, kata Allah. Ini saatnya engkau kembali kepada aku. Ini saatnya engkau beribadah kepada aku. Tetapi kita yang sibuk dengan pekerjaan, yang sibuk dengan urusan dunia, sibuk dengan urusan harta, pangkat, jabatan, tahta, kekuasaan, sibuk dengan urusan perut, sibuk dengan urusan handphone, sibuk dengan urusan pekerjaan, sibuk dengan urusan tokonya. Yang di toko tetap dengan tokonya, yang bekerja tetap dengan pekerjaannya, yang sibuk dengan harta tetap dengan urusan hartanya, lebih memilih panggilan-panggilan perut dan mengabaikan, meninggalkan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, jikalau kalian ingin tahu bagaimana orang-orang zaman dulu, para ulama, para ustadz, para kiai, para habaib, bagaimana para aslafun saleh zaman dahulu, bagaimana ketergantungan mereka, bagaimana kebutuhan mereka terhadap handphone, terhadap Al-Quran, maka bercerminlah engkau, lihatlah di zaman sekarang bagaimana kebutuhanmu, bagaimana ketergantunganmu terhadap handphone, maka seperti itulah kebutuhan dan ketergantungan orang-orang terdahulu terhadap Al-Quran. Jikalau kalian zaman sekarang bangun tidur pegang handphone, orang zaman dulu bangun tidur pegang Quran, baca Quran. Jikalau kalian mau makan pegang handphone, sebelum makan pegang handphone, mau makan pegang handphone. Orang-orang zaman dulu sebelum makan baca Quran, pegang Quran, habis makan baca Quran, pegang Quran. Kalian mau tidur pegang handphone. Orang-orang zaman dulu mau tidur pegang Quran. Kalian sesaat nggak megang handphone, hati kalian gelisah. Orang-orang zaman dulu sesaat nggak megang Quran, sesaat nggak baca Quran, hati mereka gelisah. Bukan berarti kalian nggak pegang handphone, terserah sesuka hati kalian pegang handphone. Akan tetapi jangan sampai handphone atau apapun itu, mau handphone, mau harta, mau pangkat, mau uang, mau jabatan, mau perempuan, mau tahta, mau kekuasaan, apapun yang membuat engkau jauh dari Allah, perkara apapun, sesuatu apapun, hal apapun yang membuat engkau jauh dari Allah, maka tinggalkan sesuatu itu, tinggalkan perkara itu. Membuat jauh dari Allah, tinggalkan. Apalagi sesuatu itu, hal itu, perkara itu bisa memutuskan hubunganmu dengan Allah dan dengan Rasulullah SAW. 3 hal. Yang pertama, perzinahan di mana-mana, pelacuran di mana-mana, khamar di mana-mana, narkoba di mana-mana, musik-musik yang membuat lupa dan lalai kepada Allah di mana-mana. Apabila 3 perkara ini, 3 hal ini telah merajalela, maka apa kata Allah kepada bumi? Wahai bumi, guncanglah mereka. Wahai bumi, guncanglah mereka. Wahai bumi, berguncanglah engkau, bergoyanglah engkau. Apabila mereka bertobat setelah engkau berguncang, yakni maksudnya setelah adanya gempa bumi, orang-orang bertobat kepada Allah, berhentilah kata Allah. Wahai bumi, berhentilah berguncang kalau mereka bertobat. Kalau mereka kembali kepada aku, berhentilah berguncang. Akan tetapi setelah engkau berguncang, mereka tetap dengan perbuatan dosa mereka, mereka tetap dengan perbuatan maksiat mereka. Setelah diberi peringatan, mereka masih tetap meninggalkan kewajiban, meninggalkan rasa taat dan melakukan maksiat, maka guncanglah mereka, goyanglah mereka, hancur leburkan mereka sampai mereka binasa. Wahai bumi, oleh karenanya saudara-saudara, apabila ada gempa bumi di mana-mana, ada tanah longsor, ada tsunami, ada bala, ada musibah, ada bencana, kebakaran, tsunami, tanah longsor, gempa bumi, jangan engkau bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kenapa engkau berikan bala? Ya Allah, kenapa engkau berikan musibah? Kenapa engkau berikan bencana? Jangan engkau bertanya kepada Allah. Bukankah Allah berfirman dalam Al-Qur'an, yakni ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum, apa-apa yang
menimpa engkau daripada musibah, daripada bencana, itu akibat kerusakan-kerusakan yang kalian lakukan dengan tangan kalian. Ma asabaka min hasanatin famin Allah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Apa-apa yang menimpa engkau daripada kebaikan itu datangnya dari Allah, dan apa-apa yang menimpa engkau daripada keburukan, daripada bala, azab, bencana dan musibah, itu akibat perbuatan tangan kalian, itu akibat perbuatan diri kalian sendiri. Apabila ada musibah, ada bencana, ada azab, ada bala dari Allah, jangan engkau berkata, ya Allah, kenapa kau turunkan bala, kenapa kau turunkan musibah, kenapa air laut engkau tumpahkan di muka bumi, ya Allah, kenapa gunung engkau hancurkan, kenapa gunung engkau lulantahkan, kenapa engkau berikan gempa bumi, tanah longsor bagi kami. Jangan engkau sekali-kali bertanya kepada Allah, tapi tanyakan kepada diri kalian, tanyakan kepada engkau punya diri, tanyakan kepada diri kita, tanyakan kepada pemuda-pemudi kita, tanyakan kepada orang tua kita, tanyakan kepada para ulama, tanyakan kepada para ustadz, tanyakan kepada para kiai, tanyakan kepada para habaib, tanyakan kepada para penceramah, tanyakan kepada para pengkhutbah, tanyakan kepada ketua-ketua masjid, tanyakan kepada para pimpinan-pimpinan pondok pesantren, tanyakan kepada para pemuka-pemuka agama, tanyakan kepada para pejabat, tanyakan kepada para RT, para RW, para lurah, tanyakan kepada para camat, tanyakan kepada para bupati, tanyakan kepada wali kota, tanyakan kepada para menteri, tanyakan kepada para polisi, tanyakan kepada presiden, tanyakan kepada aparat, tanyakan kepada para pejabat, maksiat apa yang telah kita lakukan, dosa apa yang telah kita lakukan, ketaatan apa yang telah kita tinggalkan sehingga mengundang bala dari Allah, sehingga Allah berikan bala dan musibah bagi negara kesatuan Republik Indonesia, saudara. Jangan engkau bertanya kepada Allah, tapi tanyakan kepada diri kita, tanyakan kepada para ulama kita, tanyakan kepada para pemerintah kita, perbuatan dosa dan maksiat apa yang telah pemerintah kita, yang telah ulama-ulama kita lakukan, saudara-saudara. Para ulama, para ustadz, para kiai, banyak para ustadz, para ulama, para kiai, para habaib, bukan sedikit, saya nggak mau bilang sedikit atau diantara, enggak, ini kenyataan, banyak ulamanya, ustadznya, kiainya, habibnya jadi ulama-ulama kontrak, saudara-saudara, jadi ulama-ulama amplop, jadi kera-kera bersorban, jadi orang-orang yang menjual agama, jadi orang-orang yang menjual akhirat demi kebutuhan dunianya. Tujuan mereka bukan memakmurkan Islam, bukan menghidupkan Islam, mencari hidup dalam Islam, bukan menghidupkan dakwah, mencari hidup dalam dakwah, bukan menghidupkan pondok pesantren, mencari hidup dalam pondok pesantren. Covernya Islam, luarnya Islam, di dalamnya tujuan perut masing-masing, tujuan perut masing-masing. Sehingga kalau ada ulama, para ustadz atau kiai atau habaib yang tujuannya perut, maka nilainya di sisi Allah sama seperti dengan sesuatu yang keluar dari perutnya, saudara-saudara. Tanyakan kepada para pejabat-pejabat, para pemerintah, dari RT sampai presiden, tanyakan kepada para perangkat-perangkat negara, sudahkah mereka memakmurkan rakyat, mensejahterakan rakyat, atau sebaliknya menyusahkan rakyat? Berapa banyak darah, keringat, harta rakyat yang mereka ambil, hak-hak rakyat yang mereka ambil, berapa banyak harta-harta rakyat yang mereka korupsi? Tanya kepada mereka, kepada para ulama dan para pejabat, saudara-saudara. Sehingga karena perbuatan-perbuatan dosa kita lah, bisa jadi bukan karena perbuatan dosa yang dilakukan oleh mereka yang ada di Cianjur, tapi gempa yang Allah berikan, musibah yang Allah berikan kepada saudara-saudara kita yang ada di Cianjur, bisa jadi itu akibat terlalu banyaknya perbuatan dosa dan maksiat yang saya, engkau, yang kita lakukan. Bisa jadi karena perbuatan dosa kita, saudara-saudara kita di Cianjur terkena atas dampak musibah, atas dampak daripada perbuatan-perbuatan dosa yang kita lakukan. Oleh karenanya, saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah,
kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertobatlah saya, bertobatlah kita semua kepada Allah. Kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadilah kita hamba-hamba yang taat, yang patuh, yang tunduk kepada Allah. Bersihkan hati kita dari kecintaan kepada duniawiyah, kepada harta, pangkat, jabatan, pujian orang, kepada kemasyhuran, kepada kejayaan dunia, dan kepada kemakmuran dunia. Kembalilah kepada Allah, takutlah kepada Allah. Jangan pernah engkau merasa aman dari azab dan siksa Allah Subhanahu wa taala.